khotbah saya hari ini, kuat belum tentu berbuah. Ada sebuah kisah yang kita mau pelajari hari ini, sebuah kisah tentang Simson. Seorang yang penuh dengan talenta Tuhan, seorang yang penuh dengan karunia Tuhan, seorang yang penuh dengan rahmatnya Tuhan, dengan kekuatan yang nyata, yang kasat mata. Sejauh ingatan saya belum pernah ada seorang yang begitu dirahmati oleh Tuhan dengan kekuatan yang seperti Simson. Nyata banget. Kalau ada seseorang yang saudara bisa lihat Tuhan memakainya dengan jelas, Simson orangnya. Simson orangnya. Kuat sekali nih orang. 1 lawan 1000 berani. Kenapa? Karena Tuhan memberikan dia kekuatan yang tidak biasa, yang supranatural. Allah kasih lihat bahwa ternyata mungkin ada seseorang yang dirahmati Tuhan dengan cara yang seperti itu. Simson orangnya. Dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. 1 lawan 1000 gak ada masalah, dia kuat. Kenapa? Tuhan yang kasih kekuatannya itu. Tapi kalau bicara tentang buah, kalau bicara tentang hasil kehidupan, kalau bicara tentang dampak yang Simson berikan, maka kita bisa berdebat bahwa Simson bukanlah hamba Tuhan yang dampak hidupnya besar. Bahkan kalau ngomong soal orang yang berkenan di hati Tuhan, Simson bukan orangnya. Halo? Simson bukan orangnya. Siapa orangnya? Daud mungkin. Orang yang lebih berkenan di hati Tuhan. Tuhan yang mengakuinya sebagai orang yang berkenan. Kalau ngomong soal dampak hidup, dalam kehidupan Simson, bahkan Simson dengan kekuatannya yang seperti itu, seharusnya dia bisa punya dampak yang jauh lebih besar. Halo, setuju nggak? Ya, dengan kekuatan yang seperti yang dia punya, dia bisa menghasilkan, meninggalkan sesuatu yang jauh lebih dampak besar, berdampak besar daripada yang dia lakukan selama ini. Coba lihat, Hakim-Hakim pasal 16 ayat 30b. Bahkan Alkitab mengakui bahwa dampak Simson di waktu hidupnya, beberapa menit waktu hidup terakhirnya, dibandingkan dengan puluhan tahun hidupnya selama ini sebagai seorang nasir Allah, masih lebih besar dampaknya waktu beberapa menit terakhir hidupnya. Coba lihat. Yang mati dibunuhnya pada waktu apa? Apa? Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu. Saudara jangan bingung ayat ini loh yang mati bukan, itu maksudnya gini. Beberapa menit terakhir hidupnya yang mati dibunuh Simson, beberapa menit terakhir hidupnya itu jauh lebih banyak daripada seluruh hidupnya di jumlah. Ini bukan sesuatu kebanggaan saudara, tragis. Tragis kalau Alkitab mengakui kita lebih berbuah di menit-menit terakhir hidup kita daripada seluruh hidup kita selama ini. Ini tragis saudara. Ya betul, masih lebih mending daripada enggak sama sekali, betul. Betul, saya tahu itu. Tapi seandainya Simson menjalani kehidupannya lebih baik, maka ayat ini enggak tergenapi. Dengan sisi yang positif loh. Ternyata mungkin loh saudara, bahwa hidup kita itu sia-sia. Mungkin loh. Bahwa hidup kita itu ternyata tidak berbuah selama ini, mungkin loh. Hidup cuma
berjalan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu tanpa menghasilkan dampak, tanpa menghasilkan buah yang signifikan dalam hidup? Mungkin loh. Kenapa? Karena ternyata buah kehidupan kita bukan lahir dari talenta atau karunia atau apa yang kita punya. Tapi buah dari kehidupan ini ada satu hal yang kalau kita bisa belajar dari kehidupan Simson. Simson itu bukanlah orang yang fokus. Kita hari ini akan belajar banyak dari Simson, bukan dari keberhasilannya, tapi dari kegagalannya. Hikmah dalam kehidupan ini, saudara bisa dapatkan dari pengalaman hidup sendiri atau belajar dari pengalamannya orang lain. Kalau ada orang lain yang datang ini dan kebentur sakit, kasih tahu kita, jangan benturkan kepala ke tembok. Nurut saudara, kenapa? Dia sudah ngalami. Halo. Adalah sebuah kebodohan kalau kita lihat kehidupan orang yang sudah kebentur kepalanya dan keluar darah, kita masih ikut lakukan. Itu namanya kebodohan yang absolut. Dan hari ini kita mau belajar dari Simson. Kenapa Simson, Hakim-Hakim pasal 16:30b ini terjadi dalam hidupnya? Apa yang salah sama Simson? Kenapa dia membenturkan kepalanya dan dia ngalami sakit itu? Kita mau belajar supaya kita nggak ngalami itu. Amin. Kita nggak mau mengalami beberapa menit waktu akhir hidupnya Lukas jauh lebih berdampak, jauh lebih berbuah daripada puluhan tahun hidupnya. Saya nggak mau ngalami itu. Saya mau terakhir hidup saya mau dikatakan gini, seumur hidupnya Lukas dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dia menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh semua orang. Amin. Sunyi senyap sekali nih. Coba lihat kanan kirinya. Seumur hidupku lebih berdampak dari menit terakhir hidupku. Simson yang pertama bukanlah orang yang fokus. Maka saya ngomong gini, bahwa buah kehidupan lahir dari kehidupan yang fokus. Bukan talenta atau karunia. Fokus. Katakan sama-sama dengan saya, fokus. Kalau kita lihat kehidupan Simson, lihat. Ini orang kayak gelinding gitu kan. Gak jelas, datang sana mau kawin, datang sini mau pesta, datang sana kebetulan ketemu sama singa, ya kan. Kayak gak ada tujuan gitu, bangun pagi juga. Enaknya ngapain ya? Cari gara-gara aja yuk. Gak fokus gitu hidupnya. Ada yang gitu bangun tidur ketap-ketip ngapain, gak ada maksud dan tujuan gitu kan. Dengan kekuatan yang dia punya harusnya dia bisa susun strategi. Hari ini kubu pertahanan Filistin mana yang aku mau habisi. Gitu kan asik saudara. Halo. Ketemu sama siapa? Wanita Filistin. Kawin yuk, kawin gitu kan. Kayak gak jelas hidupnya gitu. Whatever will be. Kisera-sera. Kalau ditanya, hari ini apa rencanamu? Ya gak tahu lah, wis ngalir lah. Makan apa? Gak tahu lah. Nikmati aja lah apa yang ada. Ada pentol ya pentol, ada tahu campur ya tahu campur. Gak jelas, gak punya fokus. Saudara, penting dalam kehidupan untuk kita punya fokus. Alkitab berkata di Matius pasal 6 ayat 22. Coba lihat. Matius 6 ayat 22. Mata adalah apa? Pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kata baik, kata matamu baik, itu bahasa aslinya adalah haplos. Kalau di bahasa Inggris,
ngomong gini, single. Kalau matamu single, satu, maka teranglah seluruh tubuhmu. Kalau kamu ini fokus, maka hidupmu itu terang. Fokus. Saudara tahu fokus? Cahaya ini menunjukkan sesuatu yang terang yang tidak. Kenapa cahaya ini bisa dihasilkan? Karena dia semakin ke tengah, semakin fokus, semakin dikumpulkan di satu titik. Kenapa laser itu bisa punya kekuatan yang powerful? Karena cahaya itu difokuskan di satu titik. Fokus itu satu. Makanya kalau punya pasangan tuh satu. Semakin saudara punya banyak pilihan, semakin hancur hidup saudara. Semakin kita itu nggak bisa menentukan satu dalam yang satu itu dalam hidup, semakin gelap hidup kita. Halo, ngerti maksudnya? Kalau penglihatan kita itu bercabang, nggak bisa punya kemampuan untuk menyatukan yang kita lihat, maka kita itu akan semakin gelap. Ngomong soal Tuhan, semakin saudara nggak bisa memilih Tuhan yang satu itu, masih ada bercabang hati sama mamon, maka ibadah saudara, tubuh saudara gelap. Ngomong soal pekerjaan, kalau saudara sudah kerja di satu tempat, masih bercabang di tempat yang lain, artinya membandingkan tempat saudara bekerja sekarang dengan tempat kerja orang lain, maka gelaplah pekerjaan saudara. Saudara nggak bisa maksimal. Setuju nggak? Halo? Kalau saudara sudah punya pasangan, tapi saudara masih, yang itu kok lebih putih ya, yang itu kok lebih sabar ya, nggak kayak istriku di rumah ya, cerewet. Ini bukan istri saya, sungguhan. Ini kok ada yang kelihatan mukanya curcol. Enggak, istri saya sabar orangnya. Saya aja yang enggak. Ya. Sudah puas kelihatannya. Halo, maka saudara di rumah nggak bisa menikmati momen bersama istri saudara. Halo, fokus. Kenapa? Karena kita kalau tidak fokus, kita nggak bisa menikmati terang dalam tubuh. Jangan compare, jangan hidup tuh bahasa Ibraninya gelambiar. Halo. Sama gitu, di gereja ya, di gereja. Ibadah, GMS Surabaya, komit. Tapi masih membandingkan sama gereja lain. Saudara nggak akan menikmati terang tubuh saudara. Bukan berarti gereja ini sempurna, enggak. Ini urusannya sama fokus. Saudara nggak bisa menghasilkan sesuatu, saudara nggak bisa menikmati terang dalam kehidupan kalau saudara nggak memilih yang satu itu. Dalam semua aspek kehidupan. Entah dalam keluarga kita, entah dalam pekerjaan kita, dalam ibadah kita, dalam semua yang kita lakukan, pilih yang satu itu. Pilih yang satu, tentukan satu titik dan fokus ke situ. Shalom. Pilih satu dan fokus ke situ. Kerjakan yang terbaik untuk yang itu. Karena hidup ini butuh fokus. Karena Tuhan kita itu butuh kita ini fokus. Tuhan kita tahu bahwa kita nggak mungkin punya dampak. Tuhan nggak tahu bahwa kita nggak mungkin bisa berbuah kalau kita nggak fokus. Fokus. Katakan sama-sama dengan saya, fokus. Kerjakan satu itu dan hasilkan buah. Karena buah dalam kehidupan. By the way, saya tanya dulu. Siapa yang hidupnya mau berbuah? Siapa yang mau hidupnya mau jadi dampak? Fokus.
Seringkali saya marahin anak saya kalau mereka gini, TV-nya dibuka, nonton movie, tapi sambil main handphone. Halo? Kenapa? Karena nggak bisa dapet apa-apa. Yang di film nggak bisa dapet, yang di sini juga nggak bisa dapet. Pilih satu. Tentukan satu. Kamu mau lagi ngapain ini? Saya juga tanya istri saya paling bermasalah kalau lihat anak saya makan. Padahal dulu saya juga kayak gitu. Tapi sekarang saya marahin anak saya. Kalau makan sambil nonton TV. Saya marahin mereka. Kenapa? Saya ngomong gini, kamu gak bisa menikmati rasanya makanan itu. Enak atau enggaknya. Halo, betul gak? Babi guling tuh enak itu baru ketika kita bisa fokus ke situ. Dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap perhatian kita, dengan segenap appetite kita. Kita menikmati setiap lemak, setiap kulit, urutan dan kuah yang berempah itu. Waktu kita sendok itu. Halo, fokus. Kita baru bisa engage, kita baru bisa, apa engage itu? Baru bisa terhubung dengan keadaan itu ketika kita fokus. Kenapa banyak hal dalam hidup ini kita melihat, kita merasakan hidup kita sia-sia? Karena kita kehilangan fokus. Kita nggak present di masa yang sekarang, nggak bisa nikmati. Hidup di depan kita, anak kita, di depan kita pasangan kita, tapi pikiran kita ngelantur kemana-mana. Kayak gak jelas gitu. Saya berdoa jemaat GMS Surabaya adalah jemaat yang fokus. Karena kita gak mungkin bisa menghasilkan dampak yang besar kalau kita gak bisa fokus di satu titik. Apa yang ada di tangan saudara? Pekerjaan saudara, fokus ke situ. Jangan mikir yang lain dulu. Jangan mikir, enak ya punya pekerjaan yang lain. Fokus kerjakan pekerjaan saudara dengan yang terbaik yang saudara bisa. Berjalan 2 mil yang saudara bisa. Fokus di situ. Jangan berani berpikir untuk pindah kerja dulu. Kalau ada momen Tuhan akan suruh saudara pindah kerja, saudara akan pindah. Halo. Shalom. Waktu didik anak, fokus, drakornya diletakkan dulu. Halo, waktu ngobrol sama anak, fokus sama anak, tatap mata anaknya, tatap mata saya. Drakornya ditaruh, fokus di satu. Karena kalau saudara nggak fokus, saudara nggak berbuah. Kalau saudara nggak fokus melakukan sesuatu, memilih satu itu, maka saudara cuma sekedar membuang waktu saudara. Itu cuma lewat aja, nggak ada dampak sama sekali. Karena buah dalam kehidupan sangat tergantung sama fokus saudara. Kalau saudara mau pernikahan saudara berhasil, fokus sama pernikahan saudara. Makanya nanti akan ada marriage getaway. Itu momen, sekalian promosi kan. Momen untuk saudara bisa fokus sama pasangan saudara. Ikut, mahal pak. Saudara liburan lebih mahal dari itu mau kok. Sunyi senyap sekali ini. Fokus. Ini yang untuk yang menikah, yang jomblo gak usah punya iman. Aku beriman aku akan punya pas. Gak bisa, mohon maaf. Nanti. Fokus. Amin. Simpson bukanlah orang yang fokus. Makanya dia tidak bisa mengalami buah yang signifikan dalam hidupnya. Waktu saya tinggal 1 menit, sungguhan ini. Belum, kan ada 10 menit ministry time ya kan. Lanjut, coba lihat. Apa yang terjadi sama Simpson? Simpson yang kedua bukanlah orang, yang pertama dia bukanlah orang yang fokus. Yang kedua dia bukanlah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Buah kehidupan lahir dari pengendalian diri atau disiplin. Bukan kesenangan atau kenyamanan.
Simpson berulang kali memilih kesenangan daripada kekudusan. Enak mana hidup kudus atau bersenang-senang? Enak mana kalau ngomong soal enak, enak mana hidup kudus atau having fun? Halo, Simpson berulang kali memilih kesenangan daripada kekudusan. Dia nggak bisa kendalikan dirinya. Simpson berulang kali memilih kesenangan daripada kekudusan. Dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Padahal sebagai nasir Allah syaratnya cuma satu. Kendalikan dirimu. Pengendalian diri yang akan membuat kita akan bertahan sampai akhir. Jangan pikir kalau saudara lolos dari sebuah konsekuensi dosa. Jangan pikir kalau saudara lolos dari sebuah konsekuensi saudara tidak mengendalikan diri. Jangan pikir konsekuensinya tidak ada. Halo. Simpson berulang kali lolos dari konsekuensi tidak menjaga dirinya. Tapi ada satu momen terakhir dalam hidupnya, dia kehilangan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Kita pikir bahwa Tuhan meninggalkan kita, kita pikir bahwa Tuhan tidak lagi beserta dengan kita. Tapi ada satu momen dalam hidup kita akan mengalami semua konsekuensi dari A sampai Z yang selama ini kita lakukan. Kita pikir Tuhan masih menyertai kita. Itu maksud saya dari tadi. Kita pikir Tuhan toleransi dengan hidup kita. Simpson pikir hidupnya baik-baik saja. Simpson pikir semuanya berjalan dengan normal. Tapi Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20 sampai 21 ngomong gini. Ketika dia berhadapan sama Delila, dia ngomong gini. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, apa? Seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa apa? Tuhan telah meninggalkan dia. Satu momen terakhir dalam hidupnya, Tuhan meninggalkan dia. Orang yang gagal mengendalikan diri adalah orang yang gagal membawa dan menjaga penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saya ulang kata-kata saya. Orang yang gagal mengendalikan diri adalah orang yang gagal menjaga hadirat dan penyertaan Tuhan untuk tetap tinggal dalam hidupnya. Makanya Roh Kudus itu emblemnya atau digambarkan seperti burung merpati. Kalau Roh Kudus hinggap di tubuh saudara, di pundak saudara, saudara nggak bisa bertindak seenaknya. Halo, saudara harus begitu mengendalikan dirinya, saudara sendiri, supaya menjaga bahwa Roh Kudus itu tetap menyertai saudara. Saudara nggak bisa geradakan. Kalau saudara masih mau Roh Kudus itu menyertai saudara, maka saudara nggak bisa bertindak seenaknya, betul nggak? Kalau ngomong harus hati-hati, kalau bertindak harus hati-hati. Pingin nyelatu orang, pingin mukul orang, tapi ingat ada Roh Kudus. Roh Kudus hanya menyertai orang yang bisa mengendalikan diri. Semakin saudara mengendalikan diri sesuai ritmenya Roh Kudus, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Buah lahir dari pengendalian diri saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan menyertai orang yang bisa mengendalikan diri. Amin. Buat cowok-cowok, buat laki-laki, kendalikan diri. Amin. Buat wanita juga,
Terutama waktu momen-momen sale itu. Kendalikan diri. Kendalikan diri. Suami saudara nggak perlu gandeng saudara untuk mengendalikan diri saudara kan. Ada kekang suci di dalam diri saudara supaya saudara bisa mengendalikan diri. Halo. Oh ya kan, suami-suami kalau di mall, rajin banget gandeng istrinya. Romantis ya kamu? Enggak Pak, supaya enggak lepas. Enggak ada di sini. Kita mengendalikan diri. Karena buah kehidupan tergantung sama pengendalian diri. Kalau saudara tidak mengendalikan diri saudara, ada satu momen pasti saudara enggak sadar Tuhan sudah meninggalkan saudara. Amin. Amin. Lihat ayat 23. Saudara diberkati hari ini. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia. By the way, ini bukan karena rambutnya Simson yang dicukur, maka Tuhan meninggalkan dia. Enggak, saudara. Dia kehilangan kekuatan bukan karena rambutnya dicukur. Dia kehilangan kekuatannya karena Tuhan sudah meninggalkan hidupnya. Karena dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Kayak dejavu kata Gaza ini. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Orang Simson yang bebas selama ini, Simson yang perkasa selama ini, hidupnya harus berakhir di sebuah keadaan, di sebuah tempat yang mengenaskan. Pekerjaannya dia hanya menggiling. Selama ini yang matanya jelalatan, matanya yang tidak fokus, matanya yang membuat dia kehilangan banyak hal. Gak bisa kendalikan matanya, diambil dari dia. Dicongkel dari dia. Tuhan izinkan dia kalah, Tuhan izinkan kekuatannya hilang, Tuhan izinkan matanya hilang. Siapa yang mengambil matanya? Bukan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan matanya diambil. Hal yang berharga dalam hidupnya diambil. Baru setelah itu Simson punya fokus dan kesadaran dalam hidupnya. Saya ingin ngomong gini, saudara. Jangan izinkan kehilangan mengajarkan saudara apa yang saudara bisa pelajari lewat ketaatan dan pengendalian diri. Munculkan. Jangan biarkan kehilangan mengajarkan saudara sesuatu yang saudara bisa pelajari lewat ketaatan dan pengendalian diri. Baru hilang, baru sadar. Halo? Baru orang yang berharga dalam hidup kita hilang, baru kita sadar. Bahwa ternyata kita sudah salah. Salah langkah. Simson baru sempat berpikir apa yang penting, apa yang berharga dalam hidupnya. Bagaimana caranya dia berbuah ketika dia kehilangan matanya dan berputar-putar dalam hidupnya. Melakukan sebuah kegiatan yang sia-sia buat hidup. Di momen dia kehilangan mata, di momen dia kehilangan semua yang berharga dalam hidupnya, kebebasannya, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, beri aku kesempatan sekali lagi. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28. Baca ayat dulu baru poinnya ya. Coba lihat. Berserulah Simson kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan Allah. Apa? Ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Satu kata ini. Sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga. Kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin itu. Wow, dia
gunakan satu kesempatan terakhir tuh. Cuma satu kesempatan. Dia gunakan satu kesempatan terakhir itu. Dia gak sia-siakan kali ini. Dia gunakan kesempatan itu. Dan yang mati dibunuhnya pada waktu satu kesempatan terakhir itu. Jauh lebih banyak daripada ribuan kesempatan yang lain. Seandainya mentalitas Simpson hari itu. Waktu dia punya 1000 kesempatan itu. Dia ngomong gini. Yang sekali ini adalah mungkin yang terakhir. Maka apa yang terjadi? Dia akan lakukan yang terbaik. Saudara, buah lahir dari sebuah kesadaran akan waktu yang terbatas. Buah kehidupan kita lahir dari sebuah kesadaran bahwa waktu kita terbatas. Kalau saudara tahu bahwa saudara cuma punya 5 menit terakhir dalam hidup, apa yang terjadi? Saudara gak akan sia-siakan itu hanya untuk nonton drakor, bukan? Saudara gak akan kasih opsi yang lain. Saudara akan pikirkan apa yang terbaik dalam hidup. Saudara sadar gak bahwa waktu kita itu terbatas? Jangan dipikir loh, hidup kita ini masih, saya kan masih 20 tahun. Kematian itu masalahnya bukan first in first out, saudara. Yang lahir pertama, yang keluar duluan. Enggak loh, saudara. Waktu hidup kita itu misteri. Kapan terakhir hidup kita itu enggak jelas kapan, saudara. Jadi jangan sia-siakan hidup. Enggak apa-apa, masih muda kok. Kan masih ada hari esok untuk bertobat. Halo. Enggak apa-apa, putus sekarang. Kan masih punya kesempatan untuk bertobat besok. Jangan-jangan besok kita enggak punya kesempatan untuk bertobat. Shalom. Coba lihat kanan kirinya. Waktumu terbatas. Hikmat dalam hidup, siapa yang mau berbuah? Pesan saya cuma 3. Jaga fokus saudara. Pilih satu yang terbaik untuk saudara hidup dengannya. Amin. Pilih satu. Jangan bimbang. Kalau sama Tuhan, pilih satu Tuhan. Jangan ada Tuhan yang lain. Satu. Pilih yang esa itu. Jangan izinkan hati saudara bercabang. Dalam ibadah saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam keuangan saudara, dalam menggunakan waktu saudara, pilih yang esa, pilih yang satu, fokus. Karena dari fokus itu terang tubuh saudara. Kendalikan diri saudara. Karena orang yang disertai Tuhan adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Dia seperti Roh Kudus yang hinggap di pundak kita. Kita harus jaga bagaimana kita berjalan. Kita harus jaga bagaimana kita bertingkah laku. Kita harus jaga bagaimana kita hidup. Supaya merpati itu tidak pergi meninggalkan kita. Betul dia pribadi yang penuh dengan kasih karunia. Betul dia pribadi yang penuh dengan hati yang mengampuni. Tapi kalau saudara terus hidup semaunya sendiri. Terus hidup dengan kesenangan saudara. Saudara cuma mau di-drive. Hidup di-drive oleh bagaimana saudara mau menyenangkan diri, bagaimana saudara bisa dihibur. Saudara akan kehilangan kekudusan saudara. Dan akan ada satu momen Tuhan meninggalkan saudara. Dan ketika Tuhan meninggalkan saudara, percaya saya, saudara akan kehilangan apa yang berharga dalam hidup. Saudara akan kehilangan apa yang berharga dalam hidup. Baru ketika saudara kehilangan yang berharga itu. Belum terlalu terlambat sih. Itu kesempatan terakhir saudara untuk mengevaluasi, mengkalibrasi.
menggunakan kesempatan terakhir untuk kembali melakukan apa yang benar. Saya berdoa, jangan tunggu saudara kehilangan itu. Putuskan sekarang. Amin. 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 Putuskan sekarang. Pilih yang esa, lakukan yang benar. Jaga penyertaannya. Kalau saudara bisa taat sekarang, kenapa harus tunggu besok? Halo. Kalau saudara bisa taat dan tidak kehilangan yang berharga dalam hidup, entah orang yang saudara cintai, entah organ tubuh saudara, entah apapun itu yang berharga. Kenapa memilih taat saat saudara sudah kehilangan? Pilih sekarang, taat sekarang. Kendalikan hidup saudara sekarang. Dan hasilkan buah yang baik dalam kehidupan. Amin. Supaya Tuhan dimuliakan. Supaya ada sebuah kesaksian dalam hidup kita. Bahwa Lukas yang mati dibunuhnya pada waktu hidupnya jauh lebih banyak daripada waktu mati.